Oke teman-teman, selamat pagi. Saya mau memberikan sedikit update untuk ini teman-teman, untuk Bank Bukopin ya teman-teman. Ya, ini adalah chart dari Bukopin teman-teman ya. Jadi kenapa kok saya baru sekarang mengupdate Bukopin? Jadi ini sebenarnya saham bukannya saya nggak pantau. Teman-teman, untuk Bukopin ini sebenarnya setiap hari saya pantau terus ya. Setiap hari saya pantau terus, cuman memang ini saham cukup lama ya, dia terkonsolidasi di satu area kotak nih yang saya bikin ini. Satu area kotak warna merah ya teman-teman. Satu kotak warna merah yang saya bikin di bawah ini adalah base consolidation-nya, konsolidasi di dasarnya dari Bukopin, di mana bagian bawah ini adalah swing low-nya dari tren turun. Jadi Bukopin tuh ada tren turun sampai sini teman-teman ya, dari 848 sampai kisaran 390 dia habis di situ. Jadi di sini, jadi dia ada di sini, dia bikin base di sini sebentar, terus kemudian retest resistan 23 retracement, namun demikian kembali lagi cukup lama. Jadi dari 18 Juni ya sampai ya kemarin itu sekitar 4 Agustus dia masih 3 Agustus dia masih bermain di situ aja ya teman-teman. Ini saya tandain dalam satu base ini. Kalau base itu belum jebol, belum menarik menurut saya. Dan base ini, bagian top dari base ini adalah di 23, maksud saya di MA 200 ya. Teman-teman, MA 200 nih ini penting sekali, yaitu di sekitar 430. Di sekitar 430 itu penting di sini. 440 ya, teman-teman. 440 dari Bukopin ini penting sekali karena ini adalah resistan moving average 200. Kalau bisa bertahan di atas MA 200-nya ini, di atas 440, maka harga dari Bukopin ini adalah masuk ke bullish area. Nah, ini adalah satu peta harga yang saya bikin dari swing high-nya, teman-teman. Swing high-nya di sini ya. Kemudian swing low-nya saya gunakan yang di bawah di sini. Ya, swing low-nya saya kasih warna kuning aja seperti ini. Swing low di bawah, swing high-nya di atas. Nah, di dalam tren dia turun itu kan dia kan Bukopin ini sudah ada beberapa kali percobaan reversal teman-teman ya. Ada sekali, ya 2 kali, 3 kali ini. Nah, kali ini yang kita harus perhatikan ada beberapa, yaitu jelas yang di sini ya teman-teman. Ini adalah resistan dia. Terus kemudian ada juga di sini, di sini ya di garis ini ya teman-teman, di garis ini, tapi saya hapus saja karena saya perlu bikin Fibo nanti. Di area sekarang ini, sekarang dia berada di resistan candle sebelumnya ya di sini. Oke, sekarang nggak begitu jelas, saya copy dulu dari sini aja. Nah, ini juga resistan dia ya. Ini perhatikan, 440 sudah tembus, kemudian 464 sudah saat ini menjadi resistan. The next-nya ada di 487 dan 498 atau di 500. Jadi di dalam tren turun ini memang utamanya dia harus bisa tembus di atas 500 dulu, angka psikologis sekaligus juga 23 retracement. Namun kalau kita perbesar detailnya, dia harus di atas 440, harus di atas 462 dan juga harus di atas 487 dan baru ke 498 atau di 500. Itu titik penting. Nah, oke, sekarang saya akan coba untuk melihat atau membuat satu ini ya, kita bikin dulu satu gambar pergerakan harga yang lebih jelas dengan Fibonacci saja. Ya, seperti ini. Oke. Saya tarik seperti ini teman-teman ya. Jadi oke, sebentar saya tarik seperti ini. Nah, saya
tarik seperti ini, terus saya beri warna lain. Saya hapus yang lain-lain ini, resistannya saya hapus semuanya. Nih, jadi di sini teman-teman, ini adalah resistan dari Bukopin dalam tren singkat ini. Karena kalau kita menggunakan tren besar, jelas itu adalah jaraknya jauh ya teman-teman, karena dari 0 ke 23 aja resistan the next-nya kalau kita pakai tren panjangnya adalah di 499 atau 498 atau 500. Kita bisa breakdown pergerakan dari harga Bukopin ini ya seperti ini. Teman-teman, kita breakdown bahwa dalam tren turun ini Bukopin dia sudah berhasil menembus 23 di sini retracement ya. Kemarin 38 kemarin, 50 baru ditembus hari ini, 61 sudah ditembus tadi. Dia ketemu resistan di kisaran 478 retracement di 467 ya, teman-teman. Mirip-mirip. Jadi kalau kita samain dengan area candle sebelumnya ini mirip-mirip di sini ya. Di sini terus kemudian nanti dia juga harus berhadapan dengan di sini di 100-nya. 100-nya itu di 480-an baru ke 500. Dua titik penting ini yang harus bisa dilalui Bukopin secara bertahap ya. Jadi sekitar 460-an, 467 ya sekitaran ya. Kita nggak bisa memastikan di titik mana karena namanya resistan itu adalah area. Di 470-an ya, 470, 490 dan 500. Kalau itu sudah tembus, the next dari Bukopin ini masih banyak resistannya teman-teman. Jadi wajar kalau ini barang tadi begitu bergerak ada perlawanan seperti itu. Wajar karena tadi pada saat dia mantul itu berada di resistan ini. Nanti di kisaran 490, 500 juga akan banyak perlawanan. Di sini juga ada. Ini area supply yang mungkin akan mensuplai dulu. Orang-orang yang nyangkut di sini akan keluar dulu dari Bukopin dan kemudian di sini. Jadi kalau sudah bisa keluar dari dua area supply ini akan lebih lancar. Dan ini juga sudah dulu saya cut loss di sini teman-teman. Di area sini saya cut loss ya. Sekitar 600 kalau nggak salah ya. Jadi di sekitar sini saya cut loss dan ini saya buyback lagi dengan ketat ya teman-teman. Artinya kalau dia kembali lagi, kalau saya rasa sih untuk kembali lagi ke bawah dari base ini kok kayaknya agak susah ya seperti itu teman-teman. Tapi kita sebagai trader harus istilahnya mempersiapkan the worst case skenario-nya seperti itu ya. Bisa jadi akan seperti agro, bisa jadi enggak. Kita sebagai trader kalau melihat pergerakan mulai ada pergerakan di awal ya, apa salahnya kita positioning barang sedikit sehingga ketika barangnya mulai naik nanti kita sudah punya harga jangkar seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai nanti ketika harganya sudah naik baru tanya boleh nggak saya masuk. Kalau masuk sih nggak ada yang ngelarang, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja masuk. Tetapi ya tentu beda lah masuk di bawah sama masuk di atas. Kalau masuk di bawah harga jangkar di bawah, kalau dia naik average up enak kita seperti itu. Oke teman-teman, demikian update saya untuk Bukopin. Ini saya bahas tersendiri ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang masih mengikuti MS Trade and Investment.